Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran pelayanan farmasi. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang saluran distribusi perbekalan farmasi. Mungkin sebelum-sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar tentang perbekalan farmasi? Ya, kalau belum, hari ini kita akan bahas apa itu perbekalan farmasi, kemudian bagaimana saluran distribusi untuk perbekalan farmasi ya. Pada materi ini nanti ada beberapa indikator. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan distribusi obat dan perbekalan farmasi, kemudian mampu menerapkan distribusi obat dan perbekalan farmasi, mampu mengidentifikasi distribusi obat dan perbekalan farmasi, dan mampu melaksanakan distribusi obat dan perbekalan farmasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari peta konsepnya, nanti kita akan bahas ini. Jadi yang pertama kita bahas apa itu perbekalan farmasi, kemudian unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Nanti kita juga akan bahas apa itu unit produksi, apa itu unit distribusi. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengelompokan saluran distribusi. Jadi saluran distribusi narkotika seperti apa kita bahas nanti. Kemudian untuk obat daftar G, obat daftar W dan obat bebas, kemudian distribusi obat tradisional dan distribusi alat kesehatan. Sebentar kita akan bahas. Kemudian kita juga akan bahas tentang PBF atau pedagang besar farmasi. Kita bahas kegunaan PBF, persyaratannya, kewajibannya, kemudian tata cara penyaluran PBF. Nah, hari ini secara umum kita akan bahas materi-materi ini ya. Ibu harapkan anak-anak dapat menyimak dengan baik, kemudian dan memahami apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, pertama kita akan bahas tentang perbekalan farmasi. Nah, perbekalan farmasi ini adalah bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan terapi, baik tindakan maupun perawatan terhadap pasien ya. Jadi perbekalan farmasi ini kita gunakan untuk menunjang kegiatan terapi, baik itu tindakan maupun perawatan terhadap pasien. Nah, perbekalan farmasi ini meliputi apa saja? Jadi perbekalan farmasi ini meliputi obat, kemudian bahan baku obat, alat kesehatan, obat tradisional, dan kosmetika ya. Jadi kalau kita bilang perbekalan farmasi ini meliputi obat, bahan baku obat, alat kesehatan, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, kemudian untuk unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Jadi kita bahas yang pertama, unit produksi. Jadi beberapa jenis unit produksi perbekalan farmasi antara lain industri farmasi, industri kosmetik, kemudian industri obat tradisional. Jadi kalau unit produksi itu adalah tempat atau sarana untuk melakukan produksi perbekalan farmasi, yaitu meliputi industri farmasi, industri kosmetik, kemudian industri obat tradisional. Nah, kalau industri farmasi ini produksinya meliputi industri obat paten dan generik, kemudian industri bahan baku obat ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau unit produksi itu adalah suatu unit yang bertugas untuk melakukan produksi atau memproduksi perbekalan farmasi. Kemudian kalau unit distribusi ada beberapa jenis distribusi perbekalan farmasi, meliputi pedagang besar farmasi atau PBF sebagai agen, pedagang besar farmasi, kemudian apotek dan toko obat berizin. Nah, untuk pengelompokan saluran distribusi, jadi menurut American Marketing Association, suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, kemudian pengecer yang dilalui oleh komoditas, produk atau jasa untuk dipasarkan ya. Jadi kalau menurut American Marketing Association, saluran distribusi ini adalah suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer
yang dilalui oleh komoditas, produk, atau jasa untuk dipasarkan. Nah, ini untuk kelompok saluran distribusi. Jadi kelompok saluran distribusi yang pertama adalah saluran distribusi narkotika. Jadi secara khusus pemerintah itu sudah mengatur bahwa narkotika ini hanya diproduksi dan boleh didistribusikan oleh PT Kimia Farma. Nah, kenapa Bu hanya PT Kimia Farma saja yang boleh? Nah, kenapa hanya PT Kimia Farma saja yang boleh? Ini karena bertujuan agar distribusi obat narkotika ini dapat dikendalikan dan diawasi dengan ketat sehingga tidak membahayakan masyarakat. Karena kita tahu narkotika psikotropika itu banyak sekali disalahgunakan ya. Jadi pemerintah mengatur agar hanya PT Kimia Farma saja yang memproduksi kemudian menyalurkan sehingga dapat mudah untuk diawasi dengan ketat. Nah, kemudian untuk saluran distribusi obat daftar G, obat daftar G ini mencangkup apa saja? Kalau kalian bertanya, apa sih obat daftar G, Bu? Nah, obat daftar G ini mencangkup obat, kemudian atau bahan baku obat dan substansinya. Nah, jadi obat-obat ini disalurkan dari produsen langsung ke PBF atau melalui agen sebelum disalurkan ke PBF. Nah, dari PBF baru obat ini akan disalurkan melalui apotek untuk diserahkan kepada pasien, ya. Jadi kalau obat daftar G ini dia meliputi obat atau bahan baku obat dan substansi. Jadi penyalurannya setelah diproduksi, obat ini akan disalurkan ke PBF atau melalui agen. Baru dia menuju PBF, kemudian dari PBF baru disalurkan ke apotek. Selanjutnya dari apotek ke konsumen. Ya, itu untuk obat daftar G. Jadi seluruh industri farmasi boleh memproduksinya. Kemudian berikutnya untuk saluran distribusi obat daftar W dan obat bebas. Jadi obat daftar W itu adalah golongan obat-obat bebas terbatas. Jadi kalau kalian ingat, obat bebas terbatas itu obat-obat yang ada logo warna biru. Kalau obat bebas logonya warna hijau, ya. Jadi untuk obat-obat ini disalurkan oleh produsennya langsung ke PBF atau melalui agen sebelum disalurkan ke PBF. Nah, setelah dari PBF, obat ini akan disalurkan melalui apotek atau pengecer, ya. Jadi kalau obat bebas, kemudian bebas terbatas itu kan boleh kita salurkan tidak hanya ke apotek, tapi juga ke toko obat atau toko obat berizin. Nah, kemudian berikutnya adalah saluran distribusi obat tradisional. Nah, untuk obat tradisional ini disalurkan dari industri obat tradisional. Ingat ya, yang memproduksi obat tradisional itu adalah industri obat tradisional. Nah, dia mendistribusikan kepada agen distribusi, kemudian disalurkan kepada pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen, ya. Jadi penyalurannya itu adalah dari industri obat tradisional ke pengecer baru ke konsumen, ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa ya perbedaannya seperti apa gitu. Jadi kalau obat narkotika penyalur dan produsennya itu PT Kimia Farma. Obat daftar G itu dari PBF hanya disalurkan ke apotek atau rumah sakit. Kemudian kalau daftar W dan obat bebas itu penyalurannya dari PBF ke apotek atau pengecer. Kalau obat tradisional dari produsennya yaitu industri obat tradisional ke agen distribusi, setelah itu baru ke pengecer. Nah, kemudian berikutnya adalah saluran distribusi alat kesehatan. Nah, kalau alat kesehatan ini pendistribusiannya dari produsen ke agen PBF, kemudian ke PBF. Nah, dari PBF ini alat kesehatan ini selanjutnya akan disalurkan ke apotek. Dari apotek baru akan disalurkan ke konsumen. Kira-kira bisa dipahami ya perbedaan-perbedaannya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang PBF. Apa sih PBF, Bu? Apa sih pedagang besar farmasi? Nah,
PBF atau pedagang besar farmasi ini adalah badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini menurut Kemenkes RI nomor 119 Menkes 9 2002. Jadi pedagang besar farmasi itu adalah suatu perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, apa sih kegunaan PBF? PBF ini dia bertugas untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, kemudian penyaluran perbekalan farmasi baik dalam jumlah kecil maupun dengan jumlah besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, PBF ini dia bisa menyalurkan perbekalan farmasi itu ke apotek, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, jadi PBF ini dia sebagai penyalur perbekalan farmasi ke apotek, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan yang lainnya. Kira-kira bisa dipahami ya untuk kegunaan dari PBF ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk persyaratan pedagang besar farmasi. Siapa saja sih yang boleh menjadi PBF? Kemudian syarat-syaratnya apa saja sih? Nah, untuk persyaratannya, yang pertama, dilakukan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Nasional dengan perusahaan asing. Kemudian memiliki NPWP, memiliki izin tenaga teknis kefarmasian yang bekerja penuh. Jadi di PBF ini sebagai penanggung jawabnya adalah apoteker. Ya, jadi harus punya apoteker kalau mau bikin PBF. Kemudian anggota direksi tidak terlibat dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi. Kemudian memperhatikan syarat mutu produk. Kemudian produk diperoleh dari sumber yang sah. Kemudian memiliki bangunan atau sarana yang memadai. Jadi jangan sampai PBF mau bikin PBF tapi nggak punya gudang, kemudian tidak punya ruangan atau kantor misalnya ya. Jadi harus punya gudang yang dapat menjamin mutu produk. Kemudian gudangnya itu pun harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, gudang dan kantor ini dapat dipisah dan mudah diawasi oleh direksi, kemudian melakukan dokumentasi. Nah, ini adalah persyaratan untuk PBF. Kemudian, apa sih kewajiban pedagang besar farmasi? Kewajibannya yang pertama, melakukan pengarsipan surat pesanan. Jadi kalau ada surat pesanan dari apotek, PBF ini wajib untuk mengarsipkannya atau mendokumentasikannya. Kemudian membuat faktur penerimaan barang dari pusat. Jadi kalau dia beli barang dari industri farmasi atau industri obat tradisional, fakturnya itu harus dibuat gitu ya. Ada faktur penerimaan barang. Kemudian membuat faktur pengiriman dan penyerahan barang. Kalau PBF ini jual barang ke apotek misalnya atau ke rumah sakit, dia harus membuat faktur pengiriman dan penyerahan barang. Kemudian membuat juga kartu persediaan dan membuat laporan pendistribusian obat per triwulan. Jadi ini kewajiban dari PBF. Jadi tidak mudah ya untuk menjadi PBF. Jadi banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, bagaimana tata cara penyaluran pedagang besar farmasi? Jadi pedagang besar farmasi ini hanya dapat menyalurkan obat keras kepada pedagang besar farmasi lainnya berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab PBF. Kemudian bisa menyalurkan kepada apotek berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker, pengelola apotek. Kemudian boleh mendistribusikan kepada rumah sakit. Itu berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker, kepala instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi lain yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan ya. Nah, jadi seperti itu tata cara penyaluran pedagang besar farmasi. Dan tentang PBF tadi juga sudah saya jelaskan untuk mekanisme distribusi, baik itu narkotika,
obat tradisional, alat kesehatan, obat daftar G, obat daftar W, obat daftar obat bebas. Seperti itu proses distribusinya. Jadi Ibu harapkan anak-anak bisa memahami, kemudian bisa mengerti, dan siapa tahu nanti bekerja sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian di sarana distribusi, agar dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ada tentang proses distribusi, baik itu untuk obat, kemudian obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan. Jadi seluruh perbekalan farmasi itu harus didistribusikan dengan prosedur yang tepat, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar pada Google Classroom-nya ya. Jadi keaktifan anak-anak sangat saya nilai. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan PTS ya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang.